Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yusril Batmawangambe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis uji TUI Y ANOPA. Bagi teman-teman yang belum paham dalam analisis uji TUI ANOPA, silakan disimak baik-baik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi langsung saja kita masuk di datanya. Datanya kita sudah siapkan. Variabelnya ada 3, erosi, lahan, dan longsor. Langsung saja kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Ingat, untuk memasukkan datanya pastikan sudah berada di halaman data view. Jika sudah muncul seperti ini, kita pindahkan ke variabel view, kemudian kita beri nama pada masing-masing variabel. Jika sudah, kita perhatikan untuk labelnya, kita beri nama secara spesifik. Hasil erosi, kemudian penggunaan lahan, kejadian longsor. Untuk mensturnya kita masukkan skala untuk variabel erosi dan nominal untuk variabel lahan dan juga longsor. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kategori yang saya gunakan variabel yang saya gunakan itu memiliki kode untuk setiap kategori wilayahnya. Bisa kita perhatikan di sini, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ini saya kategorikan sebagai wilayah berikut, di mana angka 1 adalah sawah, angka 2 adalah hutan, angka 3 adalah tegalan, angka 4 adalah pemukiman. Oleh karena itu, pada kolom values kita isi masing-masing dengan kode kategorinya. Di kolom value kita klik angka 1, dan labelnya sawah. Kemudian kita masukkan angka 2 hutan, kemudian kita klik add. Jika sudah, kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama yang di kolom ketiga di variabel longsor, seperti tadi ya, yang pertama tadi, kemudian dia hutan, kemudian dimasukkan. 3 adalah tegalan dan 4 pemukiman. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk variabel view-nya sudah lengkap, kita lengkapi semua. Lalu kita pindah ke data view. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas. Namun kemudian itu harus kita cari dulu. Kita cari general linear model, kemudian invariant, dan akan muncul kolom seperti ini, di mana hasil erosi, variabel hasil erosi kita masukkan ke dalam independen variabel, dan penggunaan lahan kita masukkan masukkan ke big vector. Setelah itu kita klik, kemudian diklik standard X,
Jika sudah, klik OK. Outputnya sudah muncul, kita abaikan untuk sementara. Dan di sini sudah muncul nilai standar fleksibelnya. Kita masuk dalam uji normalitas, kita klik explore, kemudian kita masukkan standardizes, masukkan di dependent, plots, normality, kemudian continue. Oke. Untuk parabel outputnya sudah muncul di sini, test of normality. Kita lanjut dulu. Untuk uji selanjutnya kita klik analisis, kemudian model, plots. Untuk parabel lahan kita masukkan dalam horizontal axis, dan longsor kita masukkan di spread lines. Lalu kita klik add, sudah muncul. Nah, kita bisa lihat plotsnya di sini, lahan dan longsor. Kita klik continue, kita ke menu estimate marginal means terlebih dahulu. Kita masukkan ketiga parabelnya, lalu kita klik continue, kemudian option descriptive statics dan homogen let's, kemudian klik continue, kemudian parabel kita masukkan ke dalam kemudian continue. Terus kita masuk di save, kemudian kita checklistnya kita hilangkan, kemudian kita klik continue. Jika sudah semuanya save, oke. Untuk semuanya output sudah muncul, kita akan mulai dalam analisis normalitas. Ini uji perlu kita pahami bahwa jika nilai sig 0,5 maka nilai standar resident berdistribusi tidak normal. Jika nilai sig 0,05 maka nilai standar dual berdistribusi normal. Sebelum itu kita pahami dulu data yang kita gunakan itu hanya berjumlah 13, dimana ini hanya kurang dari 50 ya. Kita perhatikan maksudnya, mana nilai ini lebih dari 0,05 maka dapat ditentukan bahwa nilai standar residual berdistribusinya ternilai normal. Jika sudah, kita lanjut ke uji homogenitas. Kita perhatikan untuk nilai signifikasinya, nilainya itu semuanya lebih dari 0,05, dan kita baca dari kriteria pengujiannya. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka varian data tidak homogen. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka dikatakan homogen. Kita memenuhi syarat untuk lanjut ke uji to ANOVA. Selanjutnya untuk uji to ANOVA, kita baca terlebih dahulu untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka ada perbedaan secara signifikasi hasil erosi berdasarkan variabel faktor, dan sebaliknya jika nilai sig
0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan hasil erosi berdasarkan variabel faktor. Kita perhatikan untuk variabel lahan, nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka bisa kita simpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan hasil erosi berdasarkan penggunaan lahan, karena nilainya ini lebih dari 0,05. Kita lanjut ke variabel longsor. Di sini nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan yang terjadi. Lanjut ke variabel yang ketiga. Di sini ada 0,82. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara penggunaan lahan dan kejadian longsor dalam hasil erosi. Untuk korektek model bisa kita artikan bahwa korektek model itu adalah pengaruh secara bersama-sama kedua faktor dalam menentukan secara bersama-sama, di mana nilai signifikasinya isi 0,014 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh valid. Untuk variabel interceptnya, kita dapat pahami bahwa ini adalah nilai perubahan variabel tanpa dipengaruhi oleh, di mana nilai signifikasinya 0,00 atau lebih dari 0,05, yang berarti intercept berkontribusi secara signifikan. Jika sudah, untuk analisis uji TUI ANOVA-nya, kita lanjut ke post op. Kita perhatikan untuk post op. Di sini nilainya signifikannya rata-rata jika maka terdapat perbedaan. Kita perhatikan untuk nilai signifikasinya rata-rata itu 0, di atas 0,05 di sawah hujan tegalan, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai terdapat perbedaan signifikan hasil erosi antara penggunaan lahan di sawah dan penggunaan lahan di hutan, dan seterusnya. Namun ada satu yang perlu diperhatikan, bahwa ini nilainya kurang dari 0,05. Bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan hasil erosi antara penggunaan lahan di sawah dan penggunaan lahan di pemukiman. Jadi saya ulang, untuk nilai signifikasi lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan antara signifikan lainnya, begitupun sebaliknya. Jadi mungkin hanya itu saja.